Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai bos TikTok nih geng, yang kabarnya resign ya di usia 38 tahun. Kekayaannya nih sudah mencapai hampir 526,4 triliun rupiah. Seperti apa lengkapnya, gue akan membahasnya secara detail. Sekaligus CEO nih dari induk perusahaan TikTok ya, ByteDance, Zhang Yiming memutuskan nih geng untuk resign ya dari jabatannya pada akhir tahun ini. Nah, dilansir nih dari The New York Times pada Sabtu 29 Mei 2021 lalu nih, dalam suratnya kepada karyawan yang diunggah di laman resmi perusahaan Zhang, mengatakan nih kalau posisinya akan diisi nih oleh pendiri sekaligus Head of Human Resources ByteDance, Liang Rubo. Zhang menuliskan ya, setelah mengalihkan peran saya dari posisi CEO dan mengalihkan tanggung jawab dari kegiatan manajemen sehari-hari nih, saya akan memiliki lebih banyak ruang untuk mengeksplorasi strategi jangka panjang, budaya organisasi, serta tanggung jawab sosial dengan perspektif yang lebih objektif bagi perusahaan, tulis Zhang seperti itu. Namun di dalam surat tersebut nih nggak dijelaskan ya geng, apakah transisi kepemimpinan tersebut akan berdampak terhadap posisi Zhang yang juga berperan ya sebagai chairman atau setingkat komisaris di perusahaan. Nah, The New York Times pun nih memberitakan kalau pihak perwakilan ByteDance yang tidak segera memberi komentar terhadap pertanyaan yang mereka ajukan. Diri nih dari jabatannya sebagai CEO di usianya yang ke-38 tahun loh geng. Dan ia nih mendirikan perusahaan tersebut pada tahun 2012 lalu. Dan kini ya telah bernilai sekitar 400 miliar aja ya dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.720 triliun rupiah dalam kurs 14.300 rupiah ya. Nah, Zhang nih memimpin perusahaan induk TikTok ya tersebut dengan fokus melakukan ekspansi globalnya. Ia telah juga meruntuhkan berbagai hierarki internal nih geng, dan juga berupaya untuk membangun tenaga kerja yang memiliki motivasi sehingga perusahaannya bisa tetap tumbuh nih tanpa kehilangan kelincahan sebagai sebuah perusahaan rintisan. Nah, ia juga menceritakan ya, kerap kali ketika sebuah perusahaan nih telah bertumbuh dengan ekspansi, banyak dari mereka nih yang terjebak dan tugas CEO-nya nih menjadi sangat sentral katanya. Dengan mendengar presentasi, mengalihkan izin, dan juga membuat keputusan nih, ini akan membuat perusahaan terlalu bergantung pada ide-ide yang sudah ada menurutnya dia nih. Di dalam surat tersebut juga nih, ia mengaku memiliki beberapa kekurangan yang seharusnya nih menjadi keterampilan utama seorang manajer katanya. Berdasarkan data Forbes nih geng, Zhang Yiming kini memiliki nilai kekayaan sekitar 36,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 526,24 triliun rupiah ya, banyak banget nih. CEO TikTok ini juga tercatat ya pada peringkat ke-39 loh orang terkaya di dunia pada tahun 2021 ini, dan tercatat ya di peringkat ke-9 dalam daftar orang terkaya di Cina. Nah, untuk diketahui juga ya, baru-baru ini nih pemerintahan Cina telah melakukan pengetatan pengawasan terhadap praktik usaha dari perusahaan-perusahaan teknologi setempat. Nah, pada bulan lalu ya, pemerintah nih telah meminta juga kepada 34 perusahaan terbesar termasuk ByteDance untuk mengedepankan kepentingan nasional dengan memberlakukan kebijakan mengenai persaingan yang adil dan juga perlindungan konsumen yang lebih ketat lagi. Pemerintah juga menghukum denda nih sebesar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat terhadap Alibaba. Dia sedikit bahasan cerita nih mengenai bos TikTok yang kabarnya resign geng di usia 38 tahun dengan kekayaannya nih mencapai 526,4 triliun rupiah. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah nih dalam pengucapan kalimat atau ceritanya, mohon dikoreksi aja ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.